Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku yang Bapak banggakan. Kita akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara, bab yang pertama. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan yang ketiga adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan yang keempat adalah menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Kita lanjut ke materi. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki banyak kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Lalu, apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto di tahun 2006, halaman 273, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Ini kekuasaan negara menurut John Locke. Ada 3 macam. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, sebagaimana dikutip oleh Rianto tahun 2006 halaman 273. Kekuasaan menurut Montesquieu ada 3 juga. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Perbedaan antara Montesquieu dan John Locke ada di sini. Sedangkan Montesquieu di sini yudikatif, kalau John Locke yang ketiga adalah federatif. Ingat, John Locke federatif, sedangkan Montesquieu yudikatif. Konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan atau separation of power berarti lembaga pemegang kekuasaan negara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Pembagian kekuasaan, division of power, berarti kekuasaan memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi di antara bagian tersebut ada kerjasama. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Menurut Kusnardi dan Ibrahim, 1983 halaman 140 menyatakan
bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah negara Amerika Serikat. Sedangkan, konsep pembagian kekuasaan yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia adalah mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal. Negara kita, negara Indonesia, menerapkan konsep pembagian kekuasaan karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjalin koordinasi dan kerjasama. Contohnya, dalam pembuatan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat bekerja sama dengan Presiden. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian. Bagian yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami pergeseran setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, di mana klasifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari tiga jenis legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 dengan penambahan kekuasaan konstitutif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Jadi, menjadi ada 6, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi di sini yang membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu
Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sekarang kalian sudah mempelajari materi tersebut. Kalian ditugaskan untuk mengerjakan tugas ini, yaitu lakukan identifikasi terhadap tugas wewenang setiap lembaga negara yang tercantum dalam tabel. Untuk melakukan kegiatan ini, kalian bisa membaca Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tulislah hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini. Kalian boleh mengerjakan di buku tulis. Ada nama lembaganya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia. Nama lembaga negara, contoh Majelis Permusyawaratan Rakyat, dasar hukumnya apa, tugas dan wewenangnya Majelis Permusyawaratan itu apa saja. Nanti setelah kalian mengerjakan di buku tulis, tugas kalian lalu difoto dan diupload di Instagram kalian masing-masing dan tag Instagram Bapak, yaitu Zahra_Aminusal_ dan tag dan hashtag tugas PPKN Reza 1. Sekian pembelajaran hari ini. Kalian tetap harus jaga protokol kesehatan yang diimbaukan oleh pemerintah, yaitu kalau keluar rumah harus memakai masker dan jaga jarak dan mencuci tangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.